Magnifica anima mea Dominum.
Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para suster, remaja, orang muda, serta anak-anak yang terkasih. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi di Gereja Santo Barnabas, Paroki Pamulang. Mohon perhatian untuk beberapa arahan berikut. Umat wajib menggunakan masker selama misa, termasuk saat berdoa dan bernyanyi. Komuni hanya diterimakan dengan tangan. Sebelum menerima komuni, silahkan menggunakan hand sanitizer. Bagi umat yang menjadi PPK offline, dapat mengambil SMK di GKB lantai 2 setelah misa selesai. Selesai perayaan Ekaristi, umat dimohon langsung pulang, tidak berkerumun di area gereja. Pintu keluar bagi pengendara mobil adalah melalui pintu belakang, sedangkan bagi pengendara sepeda motor melalui pintu samping kaca patri. Hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah keempat tahun liturgi B, kolekte kedua untuk pendidikan calon imam. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Antonius Suswita SCY. Lagu pembuka, Kini Kami Menghadapmu, puji syukur nomor 334. Sekarang, marilah kita berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Kini kami menghadapmu, kami umat milikmu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bersukacitalah, hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Para romo, suster, saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, baik yang di dalam gereja maupun di rumah Anda masing-masing, itulah antifon pembuka yang mengawali perayaan Ekaristi hari ini. Kita diajak bersukacita, karena memang hari Minggu keempat masa Prapaskah itu sering disebut dengan Minggu Letare. Letare itu bersukacita, bergembira. Mengapa kita bersukacita di masa Prapaskah? Karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu sayang. Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Justru Tuhan memberikan apa yang kita perlukan untuk bisa bertobat dan akhirnya bisa membalas kasih Allah. Membalas kasih Allah juga mendorong kita untuk akhirnya kita tahu tanggung jawab kita, terlibat ikut serta ambil bagian dalam karya Allah, dan dengan demikian hidup kita menjadi berkat.
Maka saudara sekalian, marilah kita mengawali Ekaristi ini sembari bersukacita karena kemurahan Tuhan dan juga sadar bahwa balas kasih kita terhadap Tuhan itu perlu kita sempurnakan karena terhambat oleh kesalahan dan dosa kita. Kita mohon ampun atas kesalahan dan dosa kita, agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau putra manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, Engkaulah putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu sebagai terang dan menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umat-Nya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat. Karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun.
Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat waktu saya masih di dusun dulu. Dusun saya itu ada seorang janda beneran, bukan janda bolong, bukan abu janda, bukan juga sub janda. Karena di sini ada macam-macam janda. Tapi itulah seorang janda yang benar-benar janda, suaminya sudah meninggal, anaknya 4. Nah, anak 1, 2, 3, bagus, bolehlah. Anak yang keempat ini
itu nakal. Dia menghabiskan uang dari keluarganya untuk foya-foya, untuk ini dan itu. Nah, suatu ketika saudaranya, kakaknya itu datang, mendengar bahwa ponakannya yang bungsu, yang ragil itu kok kayak gitu hidupnya gitu loh. Lalu mau ngajak bicara adiknya si ibu yang janda itu tadi. Dia mengatakan, kamu tahu enggak, anakmu itu begini. Tahu enggak kamu anakmu begini? Ya. Semua diakui dan semua benar. Lalu si kakak itu menasihati, mbok coba kamu itu begini, mbok coba kamu itu begitu. Bertindak sesuatu supaya anak itu jerah atau bagaimana? Apa yang dijawab? Jawaban si ibu yang janda itu. Ya biarlah, saya tahu semuanya itu. Bagaimanapun dia itu anak saya. Ini jawaban itu singkat, tetapi ini mengandung makna yang cukup luas dan dalam. Bagaimanapun dia itu adalah anak saya. Jadi itu seolah-olah itu tanggung jawab saya. Aku mau bersabar pada mereka. Aku mau mencoba untuk mendampingi dia supaya menjadi orang yang baik. Hatinya seperti laut, sabar, tabah, hati yang luas, belas kasih. Dan di situ ternyata hati si ibu janda itu entah dengan bagaimana pendampingannya tiap hari, si bungsu itu malah menjadi orang yang baik. Jadi suami yang baik, kerja di perusahaannya itu juga bagus, dan dia akhirnya ditokohkan oleh umat di mana dia tinggal. Saudara sekalian, mungkin ini bisa membantu permenungan kita untuk menangkap sabda Allah yang kita dengarkan pada hari ini. Kasih Allah, kesabaran Allah, kemurahan hati Allah. Tahu Allah itu bahwa umat itu termasuk kita ini itu tidak sedikit yang hidupnya juga enggak baik, enggak benar, yang nakal, yang royal, yang tetapi kalau si janda itu luar biasa kesabaran dan belas kasih, apalagi Allah. Allah jauh lebih luas hatinya. Hati Yesus sebagai laut, seluas laut. Kesabaran dan keluasan hati Allah itu, kemurahan yang sedemikian besar. Tuhan tidak menghukum, si ibu tadi juga tidak memarahi atau menghukum anaknya, tetapi disabari, dibimbing, diberi contoh teladan dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya rupanya kasih Allah itu membangun suatu kehidupan yang baru bagi orang yang mendengarkan dan akhirnya menggunakan untuk berenung diri. Anak si bungsu tadi bertobat jadi orang baik. Nah, kasih Allah bagi kita, kendati kita itu Tuhan tahu siapa kita, hati kita itu kotor, tetapi justru semakin melimpahlah kasih sayang Allah kepada kita umatnya. Dia menyerahkan anak tunggalnya, Yesus Kristus, datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi keselamatan itulah menjadi pusat perhatian, pusat kehendak Allah. Keselamatan setiap orang satu persatu di antara kita ini. Itu. Ini kemurahan hati Allah. Kalau kita itu dihakimi dengan peraturan Allah, siapa yang dapat bertahan? Siapa yang tidak akan kena hukum? Siapa yang bebas dari itu? Tidak ada. Tetapi justru Allah mau menyelamatkannya.
Kesabaran Allah juga nampak dalam bacaan pertama tadi itu. Umat Israel juga begitu. Tidak kalah buruknya katakanlah dari kita-kita, tetapi kendati Allah itu ditolak. Utusan-utusan nabi-nabi juga banyak dibunuh. Tetapi Allah bagaimana? Tetap mencoba berusaha supaya umat Israel itu mengerti bahwa Allah itu mengasihi dan bersabar. Dia memurnikan hati umat Israel dengan cara apa? Dengan dia dibuang ke Babilonia. Hidup dalam pembuangan itu hidup terasing dengan Allah. Kalau kita berdosa, berbuat jahat, ini juga kita terasing dari Allah, jauh dari Allah. Israel itu sadar, oh Allah ternyata kalau hidup itu jauh dari Allah, kalau saya itu nekat mau sendiri, kok hidupnya aku hidup sengsara begini. Menjadi orang buangan, tidak ada harga dirinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sadar, aduh, coba dulu kami itu setia ya waktu di Israel. Coba dulu kami itu rajin ke Yerusalem untuk berdoa. Itu menjadi suatu kesadaran baru bagi umat Israel. Karena apa? Kesabaran dan kasih Allah. Maka pada saatnya Tuhan menyuruh Raja Kores untuk akhirnya apa? Orang Israel yang masih setia kepada Yerusalem dibebaskan. Boleh pulang ke negerinya, membangun kembali bait Allah, dan didukung oleh si Raja Kores itu tadi. Berarti membangun hidup baru karena tuntunan dan juga kemurahan Allah. Apa yang dulu dianggap sebagai sesuatu ini membanggakan rumah Allah, itu dengan semangat dibangun dalam kebersamaan. Dan itulah kasih Allah, kesabaran Allah. Maka kita pun juga bagaimana kita memanfaatkan masa Prapaskah ini untuk menyadari semuanya itu. Kasih Allah menggerakkan hati. Kasih Allah menyadarkan pikiran kita. Kasih Allah membangkitkan semangat baru untuk hidup dalam kasih Allah, membangun suatu kehidupan beriman bersama dengan sesamanya. Dan kalau itu juga masih kurang bacaan kedua tadi itu, apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi itu, kita ini sebenarnya sudah mati karena dosa, tetapi dihidupkan oleh rahmat Allah dalam Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang tadi merupakan anugerah Allah, Putra Tunggal Allah. Itulah yang akhirnya membantu kita. Yesus Kristus adalah wujud kasih dan kesabaran Allah bagi kita semua. Maka sepantasnya kita, yuk kita datang kepada Yesus. Yuk kita datang sujud pada Yesus. Yuk kita datang mohon bantuan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Itu. Karena dulu waktu umat Israel itu dalam perjalanannya menuju tanah terjanji, mereka itu berontak kepada Yesus, kepada Allah. Mereka akhirnya apa? Allah menghukum, ada macam-macam, banyak ular kedung, banyak orang yang digigit dan mati. Lalu Musa berdoa, mohon Tuhan bagaimana ini mengatasinya. Tuhan membisikkan, buatlah ular kedung itu dari besi atau tembaga, lalu dipancangkan, ditinggikan, siapa yang memandang itu beroleh selamat. Yang dipancangkan di kayu salib Yesus Kristus. Maka kalau kita memandang Yesus Kristus yang tersalib itu, lalu bermenung melihat wajah Yesus, melihat darah Yesus, melihat penderitaan Yesus,
itu hendaknya menggugah kita. Oh, itu karena aku. Oh, itu akibat dosaku. Oh, itu aku. Hendaknya ini. Kasih Allah dengan pengorbanan semacam itu. Semoga menjadi kekuatan bagi kita. Itulah kasih Allah. Membuat kita sadar, yuk aku mau sungguh kembali kepada Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku juga mau hidup seperti Yesus Kristus, berkorban untuk sesama. Aku ingin hidupku berguna bagi sesama, dan semoga dengan Yesus yang tersalib, hidup kita pun akhirnya menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga apa yang kita rindukan, damai sejati dari Yesus Kristus itu terlimpah kepada kita semua. Amin. Marilah kita sekarang berdiri untuk memperbaharui iman dalam syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi pimpinan gereja, ya Bapa, jiwailah kiranya para pemimpin gereja dengan Roh-Mu, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Semoga kesaksian hidup mereka akan Injil-Mu menuntun kami senantiasa hidup seturut sabda-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pimpinan masyarakat, ya Bapa, terangilah para pemimpin masyarakat kami, agar melihat salib sebagai tanda semangat pengorbanan. Semoga kekuasaan yang mereka miliki bukanlah kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi pelayanan dan keselamatan semua orang. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang kehilangan segala-galanya, yaitu para pengungsi, para buangan, dan korban perang. Ya Bapa, kasihanilah dan hiburlah mereka yang terpaksa mengungsi dan dibuang dari tengah masyarakatnya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui orang-orang yang tekun berjuang dalam mengakhiri penderitaan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami cobaan. Ya Bapa, tunjukkanlah kiranya salib Putra-Mu kepada sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami cobaan. Melalui salib, ajarilah kami untuk memahami jalan cinta kasih yang akan meneguhkan kami bersama
dalam menghadapi setiap cobaan hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi misa hari ini, mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan Hati Kudus Yesus. Mengucap syukur atas berkat kesembuhan Bapak Agung Setiawan, Ibu Septiana Haryani, Ardelia Setiawan, dan Bima Rizky. Mohon keselamatan jiwa bagi arwah Ananda Ivan Leonard Juwanto, Opa F.X. Muhtar, Bapak R.H. Suharjiman, dan Ibu Josin L. Sompi, Bapak Yosef Sugiharjo Cahyo, Ibu Pankratia Pantini, dan Bapak Heribertus Sukowati, Budi Rianto dan Joko Lestiono, Ibu Susanti Kurniawan, Cecilia Deliana, Stanislaus Suarlembit, dan Adik Maria. Semoga diampuni segala dosanya dan mendapat kebahagiaan abadi di surga. Dan bagi wujud pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau mengutus putramu ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Dampingilah kami dalam suka duka, dan jadilah penyelamat kami melalui Yesus Kristus putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, ampunilah kami dalam berdosa. Marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terima persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana perdamaian bagi kami, sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya
sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu membina kami untuk menghayati buah kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan mata kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Janganlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul, Satu Yusuf mempelainya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan Bapa-Nya, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Puji kemuliaan Bapa yang selalu mengasihi kita dengan menghitungkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, lingkungan hidup, masyarakat negara kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah cinta Allah kepada kita semua, dan itu yang bisa membawa kita masuk dalam kedamaiannya. Karena itu marilah kita berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memberikan susah kami, tetapi berartilah iman gereja-Mu, dan berilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kehidupan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa, doa tahun refleksi KAJ 2021. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi, semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putra-Mu berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, selamat memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Mari kita tingkatkan ulah rohani kita melalui bimbingan Kristus, rahmat dan kasih setianya kepada kita. Mari kita persembahkan seluruh acara kita, kerjasama kita dalam perayaan syukur hari Minggu ini, karena kita dilayani oleh para petugas tata laksana, organis, KOR, dan juga Komsos yang selalu setia untuk membantu kita, pujian kita sampai kepada Tuhan. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian beserta seluruh keluarga selama minggu ini dirindui, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Kita
percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus sebagai